Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang anak SMP di Lampung tega menghabisi nyawa orang terdekatnya hanya karena sebuah sepeda listrik. Peristiwa ini mengejutkan banyak orang karena terjadi di balik kehidupan sederhana yang terlihat biasa saja. Tidak ada yang menyangka keinginan kecil bisa berubah menjadi tragedi besar. Apa yang sebenarnya terjadi hingga semuanya berakhir begitu tragis, dan siapa yang harus disalahkan dalam kisah ini? Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum menyimak kisah ini, mari kita bersholawat sejenak. Semoga hati kita diberi ketenangan dan hidayah oleh Allah. Pagi itu, suasana di sebuah kampung kecil di Lampung tidak seperti biasanya. Matahari baru saja naik, sinarnya masih lembut menyentuh atap-atap rumah sederhana yang berjajar rapat. Namun ketenangan itu tiba-tiba pecah oleh teriakan seorang warga. Suara itu keras, panik, dan membuat siapapun yang mendengarnya langsung keluar rumah. Dalam hitungan menit, kabar menyebar dari mulut ke mulut, seorang ibu ditemukan meninggal di dalam rumahnya sendiri. Orang-orang mulai berkumpul di depan rumah kecil itu, wajah mereka dipenuhi rasa takut dan penasaran. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi, tapi semua merasa bahwa ini bukan kejadian biasa. Rumah itu berdiri sederhana, berdinding papan yang mulai lapuk dimakan usia. Halamannya sempit, hanya cukup untuk beberapa pot tanaman yang terlihat kering. Di depan pintu, beberapa warga berdiri berdesakan, mencoba mengintip ke dalam meski rasa ngeri menahan langkah mereka. Tak lama kemudian, suara sirene memecah kerumunan. Mobil polisi datang, diikuti oleh petugas yang segera turun dan mengamankan lokasi. Garis kuning dipasang, membatasi warga agar tidak mendekat. Namun rasa ingin tahu membuat banyak orang tetap bertahan di sekitar tempat itu. Mereka berbisik-bisik, saling bertanya, mencoba menyusun cerita dari potongan informasi yang belum jelas. Wajah-wajah cemas terlihat di mana-mana, seolah semua orang menyadari bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi di tengah kehidupan mereka yang sederhana. Korban diketahui bernama Busari, seorang pemulung yang sudah lama tinggal di kampung itu. Ia dikenal sebagai sosok yang pendiam, jarang berbicara panjang lebar dengan orang lain, tetapi selalu ramah jika disapa. Setiap pagi, warga sering melihatnya berjalan membawa karung besar di punggungnya, mencari barang-barang bekas untuk dijual. Hidupnya tidak mudah. Sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu, ia harus berjuang sendiri membesarkan anak laki-lakinya, Rian, yang masih duduk di bangku SMP. Meski hidup dalam keterbatasan, Busari tetap berusaha tersenyum. Ia dikenal sebagai ibu yang sabar dan tidak pernah mengeluh di depan orang lain, meskipun banyak yang tahu betapa berat beban hidup yang ia tanggung setiap hari. Kabar kematian Busari terasa begitu mengejutkan karena tidak ada yang pernah melihatnya memiliki musuh. Ia bukan orang yang suka mencari masalah. Bahkan, sebagian warga merasa ia terlalu pendiam untuk terlibat dalam konflik apapun. Karena itu, banyak yang mulai berspekulasi. Ada yang berbisik bahwa mungkin ini adalah kasus perampokan, meskipun rumah itu tampak terlalu sederhana untuk menjadi target pencuri. Ada juga yang menduga mungkin ada orang luar yang datang dengan niat jahat. Namun, ketika beberapa warga yang lebih berani mencoba mengingat-ingat kondisi rumah tersebut, mereka tidak menemukan hal aneh seperti pintu yang rusak atau barang yang hilang. Semua tampak seperti biasa. Terlalu biasa untuk sebuah kejadian yang begitu tragis. Ketika polisi mulai melakukan pemeriksaan awal, dugaan perampokan perlahan memudar. Tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang masuk secara paksa ke dalam rumah. Pintu dan jendela dalam keadaan utuh, dan barang-barang milik Busari masih berada di tempatnya. Hal ini justru membuat situasi semakin membingungkan. Jika bukan perampokan, lalu apa? Pertanyaan itu menggantung di benak semua orang yang berada di sana. Beberapa warga mulai saling menatap, seolah mencoba mencari jawaban dari ekspresi satu sama lain. Tanpa disadari, suasana berubah menjadi lebih tegang. Perasaan tidak nyaman mulai merayap, sebuah firasat bahwa pelaku mungkin bukan orang asing, melainkan seseorang yang dekat, seseorang yang dikenal. Dan pikiran itu, bagi sebagian orang, terasa jauh lebih menakutkan daripada dugaan apapun sebelumnya. Polisi mulai bekerja lebih teliti. Setiap sudut rumah Busari diperiksa dengan hati-hati, seolah tidak ingin melewatkan satu detail pun. Lantai tanah yang dingin, dinding papan yang penuh celah, hingga barang-barang sederhana di dalam rumah diperhatikan satu persatu. Di ruang utama,
Hanya ada tikar lusuh, sebuah lemari kecil, dan beberapa peralatan dapur yang tersusun rapi. Tidak ada tanda-tanda kekacauan besar. Ini membuat para petugas semakin yakin bahwa kejadian tersebut bukanlah hasil perlawanan sengit. Salah satu petugas bahkan berbisik kepada rekannya bahwa situasi ini terasa terlalu tenang untuk sebuah peristiwa tragis. Seolah-olah semua terjadi begitu cepat, tanpa banyak gerakan atau usaha untuk melarikan diri. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa korban mengenal pelaku dengan baik dan mungkin tidak sempat merasa curiga atau takut. Di luar rumah, warga masih berkumpul meski garis polisi sudah dipasang. Beberapa dari mereka mulai dipanggil satu persatu untuk dimintai keterangan. Wajah-wajah yang awalnya hanya dipenuhi rasa penasaran kini berubah menjadi tegang. Mereka mencoba mengingat hal-hal kecil yang mungkin sebelumnya dianggap tidak penting. Seorang ibu parubaya mengaku bahwa Bu Sari adalah orang yang sangat sederhana dan tidak pernah terlibat masalah dengan siapapun. Ia bahkan jarang keluar rumah selain untuk bekerja. Menurutnya, Bu Sari lebih sering menghabiskan waktu di rumah bersama anaknya. Warga lain juga mengatakan hal yang serupa, tidak ada yang pernah melihat Bu Sari bertengkar hebat dengan orang lain. Kesaksian demi kesaksian ini justru semakin menguatkan satu hal, tidak ada alasan jelas bagi orang luar untuk menyakiti Bu Sari. Namun, sebuah kesaksian mulai menarik perhatian polisi. Seorang tetangga yang rumahnya hanya berjarak beberapa meter dari rumah Bu Sari mengaku mendengar suara pertengkaran pada malam sebelumnya. Awalnya, ia tidak terlalu memedulikannya karena suara itu terdengar seperti konflik biasa antara orang tua dan anak. Saya pikir cuma ribut biasa, ujarnya dengan nada menyesal. Ia menjelaskan bahwa suara itu sempat cukup keras, seperti ada perdebatan yang berlangsung cukup lama. Terdengar suara Bu Sari yang mencoba menenangkan, sementara suara anak laki-laki terdengar lebih tinggi, penuh emosi. Namun setelah beberapa saat, suasana kembali hening. Tetangga itu mengira masalah sudah selesai seperti biasanya, sehingga ia memilih untuk tidak ikut campur. Kini, ia hanya bisa menunduk, merasa bersalah karena mungkin telah mengabaikan sesuatu yang seharusnya ia perhatikan lebih serius. Polisi segera mencatat kesaksian tersebut dengan seksama. Mereka mulai melihat kemungkinan bahwa kejadian malam itu memiliki kaitan erat dengan apa yang terjadi pagi ini. Fokus penyelidikan perlahan bergeser ke dalam rumah, bukan keluar. Nama Rian, anak Bu Sari, mulai sering disebut dalam pembicaraan para petugas. Namun tidak ada yang ingin terburu-buru mengambil kesimpulan. Anak itu masih di bawah umur, dan situasinya jelas tidak sederhana. Ketika polisi menanyakan keberadaan Rian kepada warga, beberapa orang mengatakan bahwa sejak pagi ia terlihat duduk di depan rumah, diam, dengan wajah kosong. Tidak menangis, tidak berteriak, hanya diam menatap ke arah tanah. Sikapnya itu membuat banyak warga merasa aneh, tetapi mereka menganggap mungkin itu adalah reaksi shock karena kehilangan ibunya. Tak lama kemudian, Rian dibawa oleh petugas ke tempat yang lebih tenang untuk dimintai keterangan. Ia berjalan pelan, langkahnya tampak ragu, seolah setiap gerakan terasa berat. Wajahnya pucat, matanya sayu seperti kurang tidur. Ketika duduk di hadapan polisi, ia hanya menunduk, tangannya saling menggenggam erat. Pertanyaan demi pertanyaan mulai diajukan dengan hati-hati. Awalnya, Rian hanya menjawab singkat, tidak tahu, saya tidur, atau saya tidak dengar apa-apa. Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Namun ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Cara ia menghindari kontak mata, jeda panjang sebelum menjawab, dan napasnya yang tidak teratur membuat para petugas saling berpandangan. Di balik sikap diamnya, seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Dan semakin lama, rasa curiga itu semakin sulit diabaikan. Pemeriksaan terhadap Rian tidak berhenti sampai di situ. Polisi mulai mengganti pendekatan mereka, dari yang semula formal menjadi lebih lembut dan perlahan. Seorang petugas mencoba berbicara dengan nada yang lebih tenang, menanyakan hal-hal sederhana tentang kehidupan sehari-harinya. Mereka tidak langsung menekan, melainkan mencoba membangun rasa aman agar Rian mau membuka diri. Namun, meskipun suasana dibuat senyaman mungkin, sikap Rian tetap sama. Ia lebih sering diam daripada berbicara. Sesekali ia mengangguk atau menggeleng, tetapi jarang sekali memberikan jawaban panjang. Setiap kali pertanyaan mulai mengarah ke kejadian malam itu, tubuhnya terlihat tegang. Jemarinya saling meremas, dan napasnya menjadi lebih cepat.
Hal-hal kecil seperti itu tidak luput dari perhatian para petugas. Mereka tahu, dalam diamnya anak itu, ada sesuatu yang sedang ia tahan dengan kuat. Waktu terus berjalan, dan tekanan perlahan meningkat. Polisi mulai mengulang beberapa pertanyaan yang sama, dengan cara yang sedikit berbeda. Mereka berharap ada jawaban yang berubah atau celah kecil yang bisa membuka kebenaran. Ryan mulai terlihat semakin gelisah. Ia beberapa kali mengusap wajahnya, seolah mencoba menghapus sesuatu yang tidak terlihat. Ketika ditanya tentang pertengkaran yang didengar tetangga, ia sempat terdiam cukup lama. Bibirnya bergetar, namun tidak ada kata yang keluar. Ruangan menjadi sunyi, hanya terdengar suara kipas angin yang berputar pelan di langit-langit. Salah satu petugas kemudian berkata dengan lembut, "Ryan, kami di sini untuk membantu. Kamu tidak sendirian." Kalimat itu sederhana, tetapi entah mengapa terasa berbeda. Ryan menunduk lebih dalam, dan untuk pertama kalinya, air matanya mulai jatuh. Tangisan itu awalnya pelan, hampir tidak terdengar. Namun lama-kelamaan menjadi semakin jelas. Tubuhnya bergetar, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan beban berat. Polisi tidak langsung menyela. Mereka membiarkan Ryan meluapkan emosinya, memberi ruang agar ia bisa menenangkan diri. Setelah beberapa saat, dengan suara yang terputus-putus, Ryan mulai berbicara. Kata-katanya tidak langsung jelas, tetapi cukup untuk membuat para petugas saling berpandangan. Ia tidak lagi mengatakan, "Tidak tahu." Ia mulai menceritakan tentang malam itu, tentang percakapan, tentang emosi, dan tentang sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Setiap kalimat yang keluar terasa berat, seolah ia sendiri kesulitan menerima apa yang sedang ia akui. Ketika akhirnya pengakuan itu keluar dengan lebih jelas, suasana di ruangan berubah seketika. Ryan mengaku bahwa ia adalah orang terakhir yang bersama ibunya malam itu, dan lebih dari itu, ia adalah pelaku dari kejadian tragis tersebut. Kata-kata itu seperti menghentikan waktu. Tidak ada yang langsung berbicara. Para petugas yang sudah berpengalaman sekalipun tampak terdiam, mencoba mencerna kenyataan di hadapan mereka. Seorang anak, yang seharusnya dilindungi dan dibimbing, justru mengakui telah mengakhiri hidup orang yang paling dekat dengannya. Tidak ada tanda kebohongan yang terlihat saat itu. Hanya ada rasa takut, penyesalan, dan kelelahan yang terpancar dari wajah Ryan. Pengakuan itu bukan hanya mengejutkan, tetapi juga menyisakan pertanyaan yang jauh lebih besar. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Perlahan, Ryan mulai menjelaskan latar belakang dari perbuatannya. Ia bercerita tentang keinginannya memiliki sepeda listrik, sesuatu yang menurutnya sederhana, tetapi terasa sangat penting di lingkungannya. Banyak teman di sekolahnya sudah memilikinya. Mereka datang dengan sepeda listrik yang terlihat modern dan menarik perhatian. Ryan merasa tertinggal. Ia sering diejek secara halus, atau setidaknya merasa dipandang berbeda. Keinginan itu kemudian berubah menjadi tuntutan yang terus ia ulang kepada ibunya. Setiap hari, setiap pulang sekolah, ia menanyakan hal yang sama. Namun jawaban ibunya tidak pernah berubah, lembut, tetapi penuh keterbatasan. Ibu belum mampu, begitu yang selalu dikatakan. Bagi Bu Sari, itu adalah kenyataan hidup. Namun bagi Ryan, penolakan yang terus berulang itu perlahan berubah menjadi rasa kecewa yang dalam, lalu menjadi kemarahan yang ia sendiri tidak sepenuhnya mengerti. Dan dari situlah, benih tragedi itu mulai tumbuh tanpa disadari. Ryan menunduk dalam-dalam saat melanjutkan ceritanya. Suaranya semakin pelan, seolah setiap kata yang keluar terasa menyakitkan. Ia mengaku bahwa keinginannya untuk memiliki sepeda listrik bukan sekadar keinginan biasa. Di sekolah, ia merasa berbeda. Teman-temannya sering berkumpul sepulang sekolah, berkeliling menggunakan sepeda listrik mereka. Mereka terlihat bebas, tertawa, dan saling memamerkan kendaraan masing-masing. Ryan hanya bisa melihat dari kejauhan, berjalan kaki dengan tas yang terasa semakin berat di pundaknya. Ia mulai merasa malu, bukan hanya kepada teman-temannya, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Dalam pikirannya yang masih labil, ia mulai mengaitkan kebahagiaan dengan kepemilikan barang itu. Sepeda listrik menjadi simbol, bukan hanya alat transportasi, tetapi juga penerimaan dan harga diri. Setiap hari, keinginan itu semakin kuat. Ryan mulai sering membayangkan bagaimana rasanya jika ia juga bisa datang ke sekolah dengan sepeda listrik. Ia membayangkan teman-temannya akan melihatnya dengan cara yang berbeda.
Ia tidak lagi menjadi anak yang berjalan sendirian, tetapi bagian dari kelompok mereka. Pikiran-pikiran itu terus berputar di kepalanya, hingga akhirnya ia mulai menuntut ibunya dengan lebih keras. Awalnya ia hanya meminta dengan nada biasa, tetapi lama-kelamaan berubah menjadi desakan. Ia mulai mengeluh, membandingkan dirinya dengan orang lain, bahkan terkadang berbicara dengan nada tinggi. Bu Sari selalu berusaha menjelaskan dengan sabar. Ia menceritakan betapa sulitnya mencari uang dari hasil memulung, betapa setiap rupiah harus dihemat untuk kebutuhan sehari-hari. Namun bagi Rian, penjelasan itu tidak lagi cukup. Ia merasa tidak didengar, meskipun sebenarnya ibunya sudah berusaha sekuat tenaga. Malam sebelum kejadian itu menjadi titik puncak dari semua emosi yang selama ini tertahan. Rian pulang ke rumah dengan perasaan kesal setelah melihat teman-temannya kembali berkumpul tanpa dirinya. Begitu masuk ke rumah, ia langsung membicarakan keinginannya lagi. Kali ini dengan nada yang lebih keras. Bu Sari, yang saat itu terlihat lelah setelah seharian bekerja, mencoba menjawab dengan tenang seperti biasa. Ia mengatakan bahwa ia belum bisa membelikan sepeda listrik, mungkin suatu hari nanti jika ada rezeki lebih. Namun jawaban itu justru membuat Rian semakin marah. Baginya, itu terdengar seperti janji yang tidak pasti. Suasana di dalam rumah kecil itu berubah menjadi tegang. Kata-kata yang awalnya hanya keluhan berubah menjadi pertengkaran. Suara mereka meninggi, emosi saling bertabrakan di ruang sempit yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Rian mengaku bahwa saat itu ia tidak benar-benar berpikir jernih. Semua yang ia rasakan bercampur menjadi satu: marah, kecewa, malu, dan frustrasi. Dalam kondisi seperti itu, ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia tidak lagi melihat ibunya sebagai sosok yang berjuang untuknya, tetapi sebagai seseorang yang dianggap menghalangi keinginannya. Kata-kata yang keluar semakin kasar, bahkan menyakitkan. Bu Sari sempat mencoba mendekat, mungkin ingin menenangkan anaknya, tetapi justru saat itulah situasi menjadi semakin buruk. Dalam hitungan detik, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi pun terjadi. Rian tidak menjelaskan secara rinci, tetapi ia berulang kali mengatakan bahwa semuanya berlangsung sangat cepat. Ketika ia menyadari apa yang telah ia lakukan, keadaan sudah tidak bisa diperbaiki. Penyesalan datang terlambat, dan rasa takut langsung menyelimuti dirinya. Pengakuan Rian menyebar dengan cepat keluar ruang pemeriksaan. Kabar itu sampai ke telinga warga, dan reaksi yang muncul pun beragam. Banyak yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang anak bisa melakukan hal sekejam itu kepada ibunya sendiri. Kemarahan dan kesedihan bercampur menjadi satu. Namun di sisi lain, ada juga yang mulai melihat kejadian ini dari sudut pandang yang berbeda. Beberapa orang mempertanyakan tekanan yang dihadapi anak-anak di lingkungan sosial mereka, terutama terkait perbandingan dengan teman sebaya. Ada yang menyalahkan pengaruh gaya hidup, ada pula yang menyoroti kurangnya pendampingan emosional. Perdebatan mulai muncul, tidak hanya di antara warga, tetapi juga di media yang mulai meliput kasus ini. Tragedi ini tidak lagi hanya menjadi kisah tentang sebuah kejahatan, tetapi juga cermin dari masalah yang lebih besar, tentang bagaimana tekanan, keinginan, dan keterbatasan bisa bertemu dalam satu titik yang menghancurkan segalanya. Setelah pengakuan Rian dikonfirmasi dan didukung oleh hasil penyelidikan, proses hukum pun mulai berjalan. Kasus ini tidak lagi hanya menjadi urusan keluarga kecil di kampung itu, tetapi sudah menjadi perhatian yang lebih luas. Polisi harus menangani perkara ini dengan sangat hati-hati, mengingat pelaku masih di bawah umur. Rian ditempatkan di ruang khusus anak, jauh dari tahanan orang dewasa. Wajahnya semakin hari terlihat semakin murung. Ia jarang berbicara, lebih banyak diam dan menunduk. Setiap kali ditanya, jawabannya singkat, seolah ia sudah kehabisan kata. Di balik semua itu, terlihat jelas bahwa ia masih seorang anak yang belum sepenuhnya memahami konsekuensi besar dari perbuatannya. Namun hukum tetap harus ditegakkan, dan Rian harus mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan, meskipun dengan pendekatan yang berbeda dari pelaku dewasa. Di luar proses hukum, berbagai pihak mulai ikut terlibat. Dinas sosial, psikolog, hingga lembaga perlindungan anak turun tangan untuk menangani kondisi mental Rian. Mereka mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikirannya. Sesi konseling dilakukan secara bertahap, dengan pendekatan yang lembut. Dalam beberapa pertemuan, Rian mulai menunjukkan perubahan.
Ia mulai berani berbicara lebih banyak, meskipun seringkali diakhiri dengan tangisan. Ia mengaku menyesal, tetapi juga bingung dengan perasaannya sendiri. Ia tidak pernah benar-benar membenci ibunya, justru sebaliknya, ia sangat bergantung padanya. Namun emosi yang tidak terkendali dan tekanan yang ia rasakan membuatnya mengambil keputusan yang salah dalam satu momen yang menentukan segalanya. Para pendamping menyadari bahwa ini bukan hanya soal kesalahan individu, tetapi juga tentang bagaimana seorang anak menghadapi tekanan tanpa memiliki cukup kemampuan untuk mengelolanya. Namun, tidak semua orang bisa menerima pendekatan tersebut. Keluarga Zhao Busari, yang datang setelah mendengar kabar duka, merasa bahwa hukuman yang diberikan kepada Rian seharusnya lebih berat. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa nyawa seseorang, apalagi seorang ibu, harus berakhir dengan cara seperti itu. Bagi mereka, keadilan berarti hukuman yang setimpal, tanpa melihat usia pelaku. Perasaan kehilangan dan kemarahan membuat mereka sulit melihat dari sudut pandang lain. Di sisi lain, beberapa pihak justru menekankan pentingnya rehabilitasi. Mereka percaya bahwa Rian masih memiliki masa depan yang bisa diperbaiki selama ia mendapatkan bimbingan yang tepat. Perbedaan pandangan ini memicu konflik yang cukup panjang. Diskusi demi diskusi dilakukan, tetapi tidak selalu menghasilkan kesepakatan. Setiap pihak merasa memiliki alasan yang kuat dan tidak ada yang benar-benar salah dalam perasaan mereka. Akhirnya, setelah melalui berbagai pertimbangan, keputusan pun diambil. Rian tidak dijatuhi hukuman penjara seperti orang dewasa, melainkan ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak. Di sana, ia akan menjalani proses pendidikan, pembinaan, dan pendampingan psikologis secara intensif. Keputusan ini bukan tanpa pertentangan, tetapi dianggap sebagai jalan tengah yang paling memungkinkan. Rian harus tetap bertanggung jawab atas perbuatannya, namun juga diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Hari ketika ia dibawa ke lembaga tersebut menjadi momen yang berat. Tidak ada keluarga yang mengantar dengan pelukan hangat. Ia berjalan dengan pengawalan, menunduk, membawa beban yang mungkin akan ia rasakan seumur hidupnya. Rumah kecil yang dulu ia tinggali kini kosong, menyisakan kenangan dan luka yang tidak mudah hilang. Seiring waktu, kehidupan di kampung itu perlahan kembali berjalan seperti biasa. Warga kembali beraktivitas, anak-anak kembali bermain di jalanan, dan suara kehidupan kembali terdengar. Namun bayang-bayang tragedi itu tidak benar-benar hilang. Rumah Busari tetap berdiri, tetapi tidak lagi berpenghuni. Bagi sebagian orang, tempat itu menjadi pengingat akan kejadian yang tidak akan mereka lupakan. Kisah ini meninggalkan pelajaran yang dalam tentang betapa pentingnya komunikasi, pemahaman, dan perhatian terhadap kondisi emosional, terutama pada anak-anak. Keinginan yang tampak sederhana bisa berubah menjadi sesuatu yang berbahaya jika tidak diiringi dengan pengertian. Dan dalam banyak hal, tragedi seperti ini tidak terjadi dalam satu malam, tetapi merupakan hasil dari hal-hal kecil yang terabaikan. Pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar menang dalam cerita ini. Yang tersisa hanyalah penyesalan, kehilangan, dan harapan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang di tempat lain. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima taubat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.